Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku, puji Tuhan. Senang jumpa kembali dengan saudara di renungan setiap paginya bersama dengan saya, Pastor Binsar Nikodemus Siregar. Hari ini kita akan tetap dengan tema Natal kita, dan kita akan membahas tentang kuasa yang menyelamatkan. Kenapa Yesus harus turun ke dunia menjadi manusia mati bagi setiap kita. So, tanpa berlama-lama lagi, sama-sama kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Kau buktikan kasih-Mu bagi setiap kami, Engkau turun ke dunia, mati bagi setiap kami, menebus segala dosa kami, menyelamatkan kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Sungguh Engkau harta yang kami miliki yang tak ternilai harganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai pagi ini, kami akan belajar tentang firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah, dan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kerinduanku church, sama-sama kita mau katakan, amin. Hari ini kita akan membahas tema Natal, judul renungannya adalah kuasa yang menyelamatkan. Firman Tuhan katakan, Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus turun dari sorga ke dunia ini, bukan untuk menghakimi saudara, tapi Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Kita adalah orang-orang yang terhilang, tapi Tuhan menyelamatkan kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Firman Tuhan juga katakan di Lukas 19 ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sama-sama tulis di kolom komentar, kamu dicari untuk diselamatkan sama Tuhan Yesus. Haleluya. Pertanyaannya adalah, kenapa sih harus Tuhan Yesus yang turun ke dunia? Kenapa enggak malaikatnya? Atau kenapa enggak Tuhan super asistennya? Yang pertama yang saya percaya bahwa Dia begitu mengasihi saudara sehingga Dia rela tinggalkan surga buat saudara dan saya. Yang kedua, hari ini kita akan sama-sama belajar Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, kita semua manusia adalah orang-orang yang berdosa. Dan kita semua punya yang namanya dosa asal. Ketika Adam Hawa jatuh dosa, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan apa dampaknya bagi setiap kita? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa bagian kita orang yang berdosa? Firman Tuhan katakan, kita orang yang berdosa, bagian kita adalah maut. Sebab upah dosa adalah maut. Maut arti katanya dalam bahasa aslinya, maut adalah thanatos. Thanatos artinya apa sih? Thanatos adalah kita mengalami keberpisahan sama Tuhan. Keberpisahan yang abadi, yang eternal. Bahkan bagian kita orang-orang yang berdosa adalah maut. Maut artinya adalah kematian yang kekal. Selama-lamanya kita terpisah dari Tuhan. Makanya kita bersyukur, kita orang berdosa, bagian kita harusnya maut, tapi Tuhan kita rela turun ke dunia, menebus saudara dan saya. Yesus datang ke dunia gak hanya untuk menyembuhkan, gak hanya untuk melakukan mujizat. Kalau untuk menyembuhkan orang sakit, nabi-nabi juga bisa. Kalau hanya untuk memberkati, nabi-nabi juga bisa di perjanjian lama, saudara bisa melihat. Kalau untuk melakukan banyak mujizat, nabi-nabi juga bisa. Tapi persoalan tentang dosa, harus Yesus Tuhan sendiri yang datang untuk menjadi manusia. Ya, dosa adalah masalah yang berat dan serius. Kenapa? Yang pertama akibat dosa. Akibat dosa adalah maut. Kemudian bagaimana cara menangani masalahnya? Cara menanganinya adalah darah Yesus harus turun ke dunia untuk
tercurah bagi setiap kita. Siapa yang turun tangan? Yaitu Allah sendiri turun untuk menjadi manusia. Yesus harus turun ke dunia menjadi manusia untuk mencurahkan darahnya bagi setiap kita. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 13 dikatakan, 12 dan 13 dikatakan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah dan hidup kepada Allah yang hidup. Hari ini kita belajar Yesus turun ke dunia untuk mencurahkan darahnya, agar kita semua orang berdosa disucikan, agar kita yang harusnya bagian kita adalah maut, puji Tuhan, karena Yesus mencurahkan darahnya, kita beroleh hidup kekal. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa menyelamatkan kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa, dibuat menjadi tidak berdosa karena Yesus mati bagi setiap kita. Hari ini kita sadar bahwa tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa selamat. Kita semua orang berdosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita tidak bisa menghapus dosa-dosa kita sendiri. Makanya kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan untuk menghapus segala dosa kita dan menyelamatkan setiap kita. Sebab itu dengan bangga kita bisa katakan bahwa aku diselamatkan hanya karena oleh kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi keselamatan ada karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-8 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Natal berbicara tentang Tuhan sendiri turun ke dunia menjadi manusia, karena Dia Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Hari ini kita sadar bahwa hadiah Natal terindah kita sudah terima di dalam Yesus. Apa hadiah Natal terindah? Tuhan sendiri datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya bagian kita adalah maut, tapi kita diselamatkan karena Yesus turun ke dunia bagi setiap kita. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan Yesus, yuk. Kita mau datang menyembah Dia, memuji memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Sembah dan puji, sama-sama kita mau datang menyembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
dan puji Dia Sang Raja. Kami bersyukur Tuhan, oleh kuasa-Mu Kau menyelamatkan setiap kami. Oleh kasih karunia-Mu kami boleh diselamatkan. Kami begitu menyadari bahwa hadiah Natal terindah, hadiah Natal terbesar sudah kami miliki di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Yaitu Engkau sendiri turun ke dunia menyelamatkan setiap kami. Tuhan, hari ini kami sadar kami gak bisa menyelamatkan diri kami. Bukan karena kuat hebat gagah kami, bukan karena perbuatan baik kami boleh diselamatkan. Tapi hanya oleh kasih karunia-Mu kami boleh diselamatkan. Ini janji kami Tuhan, sampai selama-lamanya kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa. Doa kami di momen Natal tahun ini, kami benar-benar mengerti dan merasakan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kerinduanku church yang percaya, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.